dimulai. Ustadznya udah datang ibu-ibu. Ustadznya hari ini diisi oleh Ustadz Fadlan Fauzi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita telah diberi begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita masih dapat menghadiri taklim di masjid ini. Salawat serta salam tidak pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita buka taklim ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Umi Rizki dan Ibu Fitriah. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh la ilaha illa huwa wa anna tu'fakun. Wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhan nasu anna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Innas syaitana lakum adu
أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح وتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari tauhid? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan,
mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan kau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan ke suatu negeri yang mati, lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati. Seperti itulah kebangkitan itu. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah aku naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Maha benar Allah dengan Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Umi Rizky dan Ibu Fitria yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ustadz Fadlan Fauzi. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Bapak Ustadz Fadlan Fauzi kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ikhwati rahimahumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Bertemu lagi kita pada pelajaran sore ini. Insyaallah kita akan membahas tentang akidah atau pelajaran ilmu tauhid. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia paling mulia yang memberi pengajaran yang paling berharga di atas muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti istiqomah hingga akhir dunia ini, insyaallah. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti, menjalankan, memegang sunnahnya hingga akhir hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas tentang pengajaran ilmu tauhid yang di buku kemarin dibagiin, ada sedikit sebelum kita masuk ke pembahasannya, kenapa penting mempelajari tauhid dalam agama kita. Karena tauhid ini merupakan fondasi dasar seorang muslim ketika dia menjalankan syariat, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terlepas daripada fondasi, yaitu pengajaran tauhid yang Allah ajarkan, yang memang risalah yang dibawa oleh para rasul, para anbiya, bahwa saya pengajaran di atas muka bumi ini yang paling penting itu pengajaran tauhid. Bagaimana Allah berfirman di
dalam kitabnya di surah Kahfi Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah, sesungguhnya aku ini seorang manusia seperti kalian yang telah diwahyukan kepadaku bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar bagi kalian kecuali ilah yang satu, yaitu Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu Tuhannya, falyamal amalan shalih, hendaklah ia melakukan amalan saleh, wala yusyrik, dan jangan melakukan kesyirikan bi ibadati rabbih ahada, dalam beribadah kepada Tuhannya sesuatu apapun. Maksudnya kita ketika beribadah hanya kepada Allah, gak boleh ada lagi Allah yang lain, ilah-ilah yang lain. Ini sering kita akan dipelesetin sama setan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang ketika manusia beramal soleh, ketika manusia berbuat kebaikan, yang paling gak demen itu adalah setan. Karena sejatinya itu udah Allah tentuin bahwa musuh manusia yang paling nyata adalah setan. Sebagaimana bapak kita yang pertama Adam dan ibu kita yang pertama Siti Hawa ketika diciptakan di surga, yang menyesatkan mereka berdua adalah iblis, raja setan. Dan dia ketika laknat oleh Allah, dia telah berjanji bahwasanya akan menyesatkan anak cucu Adam sampai dunia ini berakhir, supaya kita yang anak cucu Adam disesatkan sama dia buat nemenin dia di neraka. Itu inti dari pelajaran tauhid, supaya kita selalu bergantung hanya Allah dan Allah, nggak ada yang lain. Contoh, ketika kita takut dengan sesuatu selain Allah, takut kita itu melebihi takutnya kita kepada Allah, itu akan bergeser tuh fondasi ini. Akidahnya itu akan bergeser. Akidah yang seharusnya benar-benar murni hanya Allah yang dibilang ikhlas. Ikhlas itu adalah murni buat Allah aja udah. Nggak boleh ada kita takut-takut selain daripada Allah. Contoh tadi di surah Fatir tuh yang dibacain sama Umi Rizky di ayat ke-2, coba kita baca sama-sama. Ada yang baca Qurannya, bawa Qurannya nggak? Siapa yang mau baca? Surah Fatir ayat 2 ayat 3. Ya, kita bersama dengerin Kusima. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Yang ketiga nih. Yang ketiga. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Yang enggak bawa Quran simak aja dengan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nas. Apa-apa berupa rahmat, berupa kenikmatan yang Allah berikan bagi manusia min rahmatihi, dari rahmatnya Allah, fala mumsikalah, gak ada yang mampu mencegah. Kalau Allah lagi turunnya rahmat buat kita, kagak ada yang mampu buat mencegah. Terus wa ma yumsik, ketika Allah menahan rahmat itu, fala mursilalahu min ba'di, enggak ada yang mampu juga buat membukanya.
Wa huwal azizul hakim. Allah itu maha gagah lagi maha bijaksana. Di sini di ayat ketiga Allah menekankan nih, ya ayyuhan nas, wahai manusia, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat dong nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Adakah Tuhan lain yang mampu memberikan rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Allah jawab langsung, la ilaha illahu. Tidak ada ilah, tidak ada kecuali Allah. Fa'ana tufakun. Lalu kenapa kalian berpaling? Kenapa kalian berpaling dari mentauhidkan Allah? Ini intinya di sini. Ketika kita berharap sesuatu kepada Allah, mengharapkan lagi selain Allah, itu digeser sedikit. Maka di sini penting untuk kita kuatin fondasi. Ketika kita berharap, hidup ini nggak lepas daripada susah dan senang. Susah itu ujian, kesenangan ujian. Dua-duanya ujian. Dan akan berlaku terus sampai hari kiamat. Betul, buka surah Anbiya ayat 35. Semua. Anbiya ayat 35. Surah 35 ayat 35. Surah ke-30. Anbiya surah 21. Surah 21 ayat ke 35. Halaman 322 323 itu ayatnya 35. 34 dan 34. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Wa ma ja'alna li basyarin, dan tidaklah kami telah menjadikan manusia itu min qablikal khuld, sebelum kamu yang abadi, yang enggak pernah mati, semuanya mati gitu. Enggak ada yang enggak mati, semuanya mati. Kemudian fa'im mita fahumul khalidun. Afa'im mita, apakah kalau kamu mati, mereka itu selain kamu bakal hidup kekal? Enggak ada apa-apa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang punya nafas, setiap nafsu dari Allah, setiap yang punya nafas, dha'iqatul maut, bakal merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum, dan kami akan uji, senantiasa kalian uji, wa nabluukum bisyarri wal khairi, dengan kesusahan dan kebaikan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, lalu kepada kami kalian akan kembalikan. Nah, jadi setiap ujian yang datang sama kita, baik itu berupa kesenangan, berupa kesusahan, itu enggak lain adalah ujian untuk menaikkan derajat kita. Kalau gini kata Nabi, sungguh menakjubkan ajaban li'amril mukmin, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin apabila dia ditimpa satu kebaikan kemudian dia bersyukur, bahwa khairul lah, maka hal itu baik buat dirinya. Kemudian apabila dia tertimpa mudarat atau kesusahan, kemudian dia bersabar, itu baik buat dia. Jadi dua-duanya ujian ini adalah buat menentukan naiknya derajat kita dari Allah. Ujian, dikasih susah kita sabar, akan ada kebaikan di situ buat kita.
Dikasih kenikmatan kita bersyukur, karena Allah tambah dan Allah kasih kebaikan juga buat kita. Jadi nggak ada yang Allah nggak adil gitu. Kayak ini susah terus, nggak ada. Ini ada hadis lagi. Ketika manusia paling susah di atas muka bumi ini, hidupnya dia di dunia nggak pernah merasakan nikmat, kesenangan nggak pernah. Satu ketika Allah celupin dia di dalam surga. Sebentar diangkat lagi mau. Habis itu Allah tanya, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kesusahan? Apa jawab itu seorang hamba? Dia bilang, la, wallahi ya Rabbi, la, tidak pernah ya Allah, wahai Tuhanku, tidak pernah aku merasakan susah. Saking apa? Saking nikmatnya surga, walaupun sedikit, sebentar celupin itu jadi kesusahan yang selama ini dirasain di dunia nggak pernah dirasain. Begitupun sebaliknya orang yang senang terus di dunia, ketika Allah angkat celupin di dalam neraka sebentar nanti angkat. Ditanya sama Allah, wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Dijawab apa? Lah, dia lupa tuh semua kenikmatan yang Allah kasih. Saking apa? Saking beratnya siksa di neraka. Jadi Allah itu sangat adil. Allah nggak mungkin menguji kita dengan ujian yang tidak sanggup kita mengujinya. Ada apa menerimanya? Hal ini memang setan. Di ayat tadi di surah 10 nih, di surah Fatir ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Allah bilang tuh, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, kemuliaan itu hanya milik Allah. Ilaihi yas'adu kalimatut thayyibah wa 'amalus shalih yarfa'uhu. Nanti dikumpulin amal-amal soleh kita itu naik sebagai catatan-catatan amal kita kepada Allah setiap apaan? Setiap waktu asar dan waktu subuh malaikat bergantian. Kemudian 5 ayat 5 nya baca 5, 6, 7, 8. Masih di Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat inna Allaha 'alimun bima yasna'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Janji yang paling benar janji siapa? Janji Allah. Setan janjinya benar enggak? Dagangan setan, dagangan omongan. Orang yang dagang omongan doang berarti diikut dagangan setan. Makanya Nabi larang dagang yang enggak ada barangnya.
Kata Allah nih, ya ayuhannas, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, menipu kamu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Al-ghurur yaitu setan. Yang Allah yang bilang di Quran, tukang tipu itu adalah setan. Wala yaghurrannakum billah. Janganlah si tukang tipu itu menipu kamu tentang Allah. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu lakum adu, bagi kamu sebagai musuh dia. Fattakhiduhu aduwa. Jadikanlah dia setan, jangan jadikanlah dia musuh, jangan jadi teman. Innama yad'u hizbahu, sesungguhnya setan itu menyeru kepada pasukan-pasukannya, pengikut-pengikutnya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid, buat orang-orang yang mengingkari, yang menutup dirinya dari kebenaran, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Walladzina amanu, dan sementara buat orang-orang yang senantiasa melakukan amalan soleh, lahum maghfiratun wa ajrun karim, bagi mereka ampunan dari Allah dan balasannya sangat besar. Afaman zuyyina lahu su'ul amali, apakah bagi mereka yang menganggap bahwa amalan-amalan buruk mereka para ahwasana, yang dia lihat amalannya itu baik, sama dengan orang-orang yang tidak tertipu? Enggak sama. Fa innallaha yudhillu man yasha. Orang yang sesat nggak mau nerima hidayah, bakal Allah terus sesatin dalam kesesatannya. Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah yang menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, juga Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Pada tadhhab nafsuka alaihi hasara. Jangan kita bersedih, kita binasakan diri kita dengan kesesatan mereka. Innallaha alimun bima yasna'un. Allah Maha tahu tentang apa yang mereka kerjakan. Contoh, belakangan ini kan kondisi kita lagi, negara kita ini lagi dihebohin sama isunya COVID lah, dan itu seolah-olah ini jadi makhluk yang paling menakutkan di atas muka bumi. Coba buka An-Nahl, surah An-Nahl. Ini banyak ketika kita mensikapinya dengan tanpa ilmu, akan bergeser akidah kita. Makanya penting tambah lagi akidahnya yang udah bolong-bolong, yuk kita beresin lagi sama-sama supaya nanti kita jangan salah bertindak, jangan salah mensikapi, karena keadaan ini gak akan selamanya begini sampai hari kiamat. Ini akan berubah. Contoh, ganti aja nih penguasa, pasti berubah. Bukan An-Nahl 50. An-Nahl lebah 16 ya. An-Nahl surah ke-16, surah ke-16 ayatnya 51 kalau nggak salah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. Terus وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ada nggak yang nggak bawa Qurannya? Ada ya? Ini coba perhatiin lagi, ini penting banget. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allah,
Allah berfirman, la tattakhidhu ilahain itsnain, jangan kamu jadikan dua Tuhan di atas muka bumi ini. Ilahain itsnain, innama huwa ilahu wahid, hanya Allah lah dia Tuhan yang satu-satunya Tuhan di atas muka bumi. Fa iyaya farhabun, lalu Allah berfirman, hanya kepadaku lah kalian takut, hendaklah takut. Jadi takut itu adalah bagian daripada ibadah. Karena nanti di dalam kitab ini akan didefinisikan definisi ibadah. Pertama yaitu doa, habis doa khauf, adzab, penyembelihan, kemudian isti'anah, minta berdoa, minta pertolongan kepada Allah, isti'adzah, minta pertolongan kubro. Berjamaah kita minta pertolongan kepada Allah di saat kondisi sangat genting. Nanti terus yang lain-lainnya, roja, berharap, itu bagian daripada ibadah. Nah, ini salah satunya adalah rasa takut. Ketika kita dihantui, ditakut-takutin sama setan. Saya yang tukang takut-takutin manusia siapa ya? Setan. Setan punya apa? Nggak punya apa-apa. Neraka aja yang punya. Allah nakut-nakutin kita pantas, memang Allah punya neraka. Allah janjiin kita di pantas, memang Allah punya surga. Dia punya apa? Setan punya apa? Gak punya apa-apa. Pantas nggak kita takut sama setan? Gak pantas. Ini di sini yang tidak penting sini. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahain itsnain. Allah berfirman, jangan kalian jadikan di atas muka bumi ini dua ilah. Innama huwa ilahu wahid. Cuma Tuhan yang satu itu cuma Allah. Kalau Allah berfirman, fa iyaya farhabun, lalu kepada kamilah kalian hendaknya menjadi takut. Walahu ma fis samawati wal ard, milik Allah, kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Walahu dinu wasiba, hanya ketaatan itu buat Allah. Takut, taat, takwa buat siapa? Afa ghairallahi tattaqun, apakah kepada selain Allah kalian takut? Ya Allah yang tanya, bukan Anda yang tanya. Allah yang tanya. Afa ghairallahi tattaqun, yang punya mati siapa yang punya mati? Takut kita mati, punya siapa yang mati? Wa ma bikum min ni'matin, nikmat apapun yang ada pada diri kalian, famin Allah, datangnya itu semua dari Allah. Summa idza massakumud dur, apabila kalian tertimpa musibah mudarat, fa ilaihi taj'arun, kepada Allah kalian meminta disuruh sama Allah apa? Isti'anah, isti'adah, istighosah kalau perlu. Dalam keadaan sempit sekalipun kita gak bisa minta pertolongan sama manusia, minta tolong Allah kami. Tapi kenyataannya apa kemarin? Disuruh jauh kita dari Allah. Tsumma idza kasafatur, apabila kalian dihilangkan daripada mudarat, angkum daripada kalian, idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, sebagian kalian itu merasa dirinya kebebas dari diri, bisa ditolong dengan usahanya sendiri, jadi berbuat syirik. Contohnya, maaf ya, contohnya vaksin bisa nyelamatin kita. Entah terima kasihnya sama siapa? Mau vaksin, terima kasih ya, gara-gara vaksin. Akhirnya kemana Allahnya? Allah. Padahal sebab siapa itu vaksin bisa mengobatin? Kalau sumpamanya bisa mengobatin itu vaksin, sebabnya kenapa ya? Karena kehendak Allah. Kita geser aja sedikitnya udah bahaya kan. Ini penting buat kita belajar akidah. Jadi kalau memang Allah kehendaki terjadi. Ini hadis waktu pertama kali kita kaji ya, hadis tentang ihfazillah, jaga Allah. Ketika Rasulullah berpesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bilang, ihfazillah yahfazka, jaga Allah, niscaya Allah bakal jaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jaga Allah, niscaya engkau akan dapati Allah itu berada di hadapan.
Wa'lam annama ata'aka lam yakun liyusibaka. Apapun yang Allah telah tetapkan tidak akan menimpamu, tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabakum lam yakun liyukhti'akum. Apapun yang memang Allah tetapkan akan menjadi milikmu, akan menjadi mengenai dirimu, nggak akan pernah meleset, selalu tenang. Jadi segala apapun yang terjadi di atas muka bumi ini berhubungan dengan diri dan kehidupan kita, memang Allah telah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz berapa tahun yang lalu, 50.000 sebelum penciptaan dunia ini, penciptaan alam semesta 5.000 tahun yang lalu Allah ditetapkan di dalam pohon, di dalam kolam, di dalam pulpen pena sudah ditetapkan. Inna yajma'u khalaqa ahadukum fi batni ummi. Sesungguhnya berkumpulnya penciptaan salah seorang di antara kalian di perut ibu kalian. Pertama kali kita dalam bentuk nutfah, mudghah, mani. Habis mani berbentuk darah. Lalu alaqah, kemudian berbentuk daging. Yursalu alaihi malak bikatbi umurihi. Diutuslah malaikat, ditiupkan roh untuk mencatat apaan? Umur. Terus ajal, umur, rezeki, jodoh, hidupnya sa'idun atau sakil, hidupnya mulia atau susah atau senang. 4 hal ini gak terlepas dari manusia. Ketika kita ditakdirkan meninggal karena penyakit ini, udah pasrahin, memang udah ditentuin sama Allah 5.000 tahun yang lalu, 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta. Jangan jadi satu sosok yang menakutkan. Kata dia dibacain, kullun nafsin dha'iqatul maut. Kita kepengen hidup sendiri, entar orang-orang pada mati dia taruh nama COVID mati semua. Apa kita kepengen hidup sendiri di dunia? Makanya begitu takut nih. Enak hidup sendirian di dunia. Nggak ada apa-apa, ngapain masak aja susah. Sekarang kita masak gas udah ada. Udah ada yang jual, kan nggak ada yang jual gas, nggak ada yang ngeborin gas, minyak juga nggak ada. Pengen kekali sendiri ke zaman Nabi Adam dulu pertama kali di dunia. Kalau mau sih nggak apa-apa, berdoa aja mau nggak biar dikabulin. Kan ikhtiar itu sampai. Hah? Ikhtiar. Kalau kita tanya ikhtiar tuh, ayo. Kita bahas ikhtiar ya. Ikhtiar kata dasarnya apa? Kho ya roh. Kho ya roh. Yang terbaik. Ikhtiar itu yang terbaik yang Allah kasih buat kita. Kalau sakit itu yang terbaik buat kita, mau ngapain gunanya? Mau sakit. Ini definisi ikhtiar yang salah pemahamannya. Ikhtiar itu bukan usaha. Ikhtiar itu menerima keputusan terbaik dari Allah. Salah kan kita selama ini? Iya. Makanya salah memahami tentang ikhtiar. Sekarang saya bisa tanya dulu definisi ikhtiar itu apa? Siapa yang bilang usaha? Siapa yang bilang usaha? Ayo sama-sama kita kupas bahasa Arab. Mereka yang bilang Salah, belajar ngomong mereka. ikhtiar usaha. Ya maaf ya, bahasanya lain. Ya, kita mulai. Mudah-mudahan bisa dapat di beberapa bab tentang di halaman 4. Halaman 4 kita buka ibu-ibu. Jadi pentingnya belajar tauhid supaya kita tahu akidah umat Islam itu seperti apa dalam beragama, dalam jalan hidup. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita memahami sampai kita bisa menjalankan, mempraktekannya, mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu benteng pertahanan seorang muslim. Akidah secara bahasa atau etimologi adalah berasal dari bahasa aqoda, yaitu akad. Akad. Namanya akad itu janji atau keyakinan atau ketetapan hati gitu. Contoh, aku
menaruh hati kepada si fulan, berarti dia sudah menautkan hatinya. Seperti itulah akidah atau keimanan kita kepada Allah. Ketika kita beriman kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita tanpa ragu. Apapun keputusan dan perbuatan Allah, udah kita yakini itu adalah perbuatan Allah. Itu adalah akidah secara kesimpulan gampangnya. Kemudian secara syariat atau etimologi, akidah itu adalah keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada kitab Allah, kepada takdir baik dan takdir buruk serta hari kiamat. Atau secara definisinya adalah iman kepada yang disebut sama dalam syariat sebagai rukun iman. Itu adalah akidah. Kemudian kalau akidah, akidah ini dibagi dua menjadi i'tiqadiyah dan amaliyah. Yang dimaksud dengan i'tiqad itu adalah hanya amalan hati atau amalan tentang iman. Ketika kita percaya adanya Allah, nggak perlu praktekkan, artinya nggak perlu diperagai karena adalah hati. Tapi kalau udah masuk ke dalam syara atau dalam syariat, perlu adanya aktivitas daripada untuk membuktikan amalan itu. Contoh, ketika kita puasa, kita yakin puasa itu adalah perintah dari Allah, yang balasannya adalah balasan dari Allah, yang dimasukkannya kita ke dalam surga. Kita ubah amalan itu sebagai bukti bahwa kita yakin bahwa kita adalah beriman kepada Allah. Itu salah satu contohnya. Akidah ini sangat fundamental, yaitu sangat menjadi satu fondasi yang sangat penting di dalam membangun bangunan agama. Contohnya, dan salah satu merupakan syarat dari terimanya amal, yaitu ayatnya yang tadi surah Al-Kahfi ayat 110 yang saya bacain. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya aku diutus kepada kalian, aku ini adalah manusia yang telah diwahyukan kepadaku bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar hanya Allah. Kemudian faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berkehendak mengharap bertemu pada Tuhannya, falyamal amalan sholihah wa la yusyrika bi dan tidak melakukan kesyirikan bi ibadati rabbih ahada, ketika beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Kemudian di surah Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in syakartum la in asyraktum la yahbatanna amalukum, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amalukum, pasti dihapus amal-amalan kamu. Wala takunanna minal khasirin, kalau udah dihapus kalian menjadi orang-orang yang merugi. Maka kata Allah, jangan sampai kalian menjadi orang yang merugi. Terus di surah An-Nisa 48 Allah berfirman, innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik atau dosa orang yang membuat mensekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampunin dosa yang lain bagi mereka yang Allah kehendaki, dan seterusnya. Surah Az-Zumar ayat 2. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang ikhlas ini, agama yang bersih, yang suci daripada kesyirikan. Walladzina takhadhu dinahu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai penolong, ma ya'buduhum, yang kami tidak menyembah kepadanya, illa
Liyuqarribuna, kami, dia mengaku mereka ini orang-orang yang menjadikan Allah Tuhan lain selain daripada Allah, mengatakan kami nggak nyembah mereka. Mereka itu cuma mendekatkan kami kepada Allah. Seperti apa ya? Jalan wasilah. Mereka nggak menyembah secara langsung, seperti yang dikatakan oleh para pengikut Nabi Isa di zaman dulu, ketika Rasulullah berkata kepada sahabat Ali bin Hatim, sesungguhnya kalian umat Nasrani menjadikan rahib-rahib kalian sebagai Tuhan. Mereka mengatakan kami nggak menyembah mereka, tapi bukankah kalian mengikuti apa yang mereka katakan? Ketika mereka berkatakan berkorban harus menggunakan ini untuk laki-laki, ini haram untuk perempuan, kalian mengikuti. Iya, itulah penyembahan kalian kepada mereka. Ketika kita ngikutin apa sesuatu yang melanggar, yang bukan daripada syariat, yang datang daripada manusia, kemudian kita takutin daripada itu merupakan kepada ilah-ilah yang lain selain daripada Allah. Surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, taat kamu kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Pemimpin-pemimpin kalian itu enggak pakai atiu di situ. Allah katakan atiullah wa atiu ar-rasul wa ulil amri. Jadi wawnya atofnya kembali ke belakang, enggak ditekankan sama Allah di situ ketaatannya. Kita boleh taat kepada pemimpin selama pemimpin tidak berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li maksiatillah fi makhluk. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau mereka memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, siapa yang mesti ditinggalin? Taat kepada pemerintah atau taat kepada selain dari pemerintah? Apa pada Allah? Pada Allah harus kita pegang. Kalau mereka memerintahkan, ayo kalian minta tolong semua kepada Allah sama-sama di masjid, pergi, itu wajib. Jangan sampai kita ini bergeser sedikit akidah kita gara-gara takut kepada selain daripada Allah. Itu nanti yang punya neraka, yang punya surga Allah, bukan makhluk. Ini selama ini kita belajar nggak sih, pernah belajar sih tentang kemana kita di dalam barzakh? Apa ini? Pernah nggak belajar fikih di alam barzakh? Pernah. Saya kasih gambarnya sedikit. Ketika manusia meninggalkan bumi menuju ke alam akhir, dia punya alam penantian, namanya barzakh. Dikatakan barzakh itu halangan, penghalang. Jadi penghalang antara dunia nyata dan dunia akhir. Di situ kita akan hidup bengong-bengong aja, apa diapain? Apa yang main YouTube doang di situ? Iya. Ada beberapa hadis ini mutawatir, tapi mutawatir walaupun mutawatir Nabi, tapi mutawatir banyak riwayat daripada sahabat tentang penjelasan alam kubur. Di alam kubur itu akan ada siksa, ibu-ibu. Akan ada siksa, bukan itu ngomong-ngomong aja. Jadi 100 tahun yang lalu, orang yang udah mati 100 tahun yang lalu sampai sekarang masih dalam keadaan tersiksa. Maka itulah dikatakan kullu bani Adam idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu. Apabila anak Adam mati, terputus amalnya. Illa min salasin. Apa yang bisa menolong dia? Shadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bi, aw waladun shalihin yad'uuna. Doa anak nih, makanya bapak kita mati bukan orang tua kita mati, bukan mati begitu aja, mereka ngarepin doa anak nih. Ada, bukan ngomong-ngomong aja mereka selama ini tinggalin kita. Jadi nanti persiapan kita di dalam kematian bukan cuma sekadar hehehe, bukan begitu doang. Jadi siapa ini nanti hidupnya akan panjang? Kita nggak tahu apa dekat, apa masih lama nanti hari kebangkitan atau hari kiamat. Selama kiamat belum ditegakin, selama itu pula kita akan menanti di alam barzakh. Jadi penting di sini sebelum kita menyesal, surah Al-Ahzab ayat 60.
Akan baca. Ada Hazab ayat 60. Sudah. Sampai itu wajibnya anak nih tarik manusia. Al-Ahzab 33 ayat 60 coba. 60 resmi bentar. Sampai 67, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Pendek-pendek dari 64 sebenarnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menjanjikan mereka api yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliya wa la nasira. Mereka tidak mendapati penolong atau pelindung atau penolong. Yauma tuqallabu wujuhahum finnar. Ketika wajah mereka dibolak-balikin di neraka. Atau enggak sate, bukan sate berarti. Ini sate atau enggak ayam deh, atau enggak ikan dipegang panggang, digini-giniin tuh mereka. Yauma tuqallabu wujuhahum finnar dalam api. Yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasul. Coba kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana. Wahai Tuhan kami, dulu kami taat kepada pembesar-pembesar kami dan pemimpin kami. Bisa apa pemimpin kita? Bisa apa? Iya, ini sate, ntar jadi sate. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kami dulu mentaati
pemimpin kami dan pembesar kami, fa'adalluna sabila, maka jalan kami jadi sesat. Rabbana atihim di'afaini minal azab, ya Allah timpahkan mereka azab yang 2 kali lipat. Wa la'anahum la'anan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Tapi kata Babe, percuma dulu kemana aja? Sekarang udah habis, udah gak ada lagi yang namanya pembelaan, udah gak ada lagi yang namanya pertolongan. Mumpung ketika masih ada kesempatan, kita beresin pelan-pelan. Yang tadinya kita salah langkah, dengan ilmu yang kita pelajari, kita tahu benarin diri kita pelan-pelan. Kan bisa dia tolongin nanti saat kata saat. Kalau Allah mau, kalau Allah mau. Kan dia 5 yasya, tuh perhatiin tuh 5 yasya. Bagi mereka siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana supaya Allah kehendaki? Deketin sama Allah, deketin diri sama Allah. Makanya banyak yang berpendapat ini Ustaz katanya kalau kita taat mau memimpin dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Nah. Wala taziru wazratu wizra ukhra. Seseorang akan memikul dosa daripada orang lain. Berlepas diri intinya. Orang yang bilang, wa qalu rabbuna inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna sabila. Hingga jadi kami orang-orang yang ikutin jalan yang sesat. Dia bilang, Rabbana atihim di'afain, datangkan kepada mereka 2 kali lipat minal azab. Azabnya 2 kali lipat ya Allah. Gara-gara dia nih, saya jadi masuk neraka. Tapi apa kata Allah? Dia kasih dong, dia kata, khalidina fiha abadan, la yajiduna waliyan wala nasira. Surah 65 ya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, la yajidun, tidak akan dapati bagi mereka waliyan, pelindung juga, penolong, teriak-teriakan deh. Bapak, kemarin kan saya tolongin bapak deh. Ibu, saya kan tolongin ibu tolongin saya. Nafsi ya lagi mereka bingungan. Ya bingungan. Saatnya mau pemimpin yang benar gitu ya. Mestinya pemimpinnya yang benar. Kalau pemimpinnya yang benar kita bela, insya Allah tak jadi di bawah belaan kita juga. Diangkat ya Allah ya dulu belain saya dapat. Kalau kayak begini boro-boro dia mau nolong ini, dia aja lagi susah. Yang ngajak bagaimana dong Ustaz? Itu yang ngajak gak punya ilmu, yang diajak gak punya ilmu, sarwa ketel. Kalau yang banyak punya ilmu, yang diajak gak punya ilmu, pasti yang diajak no. Yang diajak punya ilmu, yang ngajak gak punya ilmu, pasti yang ngajak ngajarin yang ngajak, yang diajak ngajarin yang ngajak. Jadi jangan salah. Jadi penting, mestinya begini nih. Insya Allah mau. Yang ngajak gak punya ilmu, yang diajak gak mau berilmu, nyemplung dua-duanya. Jangan begitu Ustaz. Bukan nakut-nakutin begini. Pelajaran akidah memang harus begini. Hak-hak yang batil-batil. Ini beda dengan pelajaran kenapa? Ketika ini pondasi ini benar, bangunannya akan kuat. Karena di atas pondasi ini akan kita bangun agama yang kokoh, Kalau pondasi ini dari bambu, naikin bata 10 biji baru susun 2 juga udah reot. Ya. Masuk sirik nggak? Salah satu. Ustaz yang kemarin bilang gitu begitu. Jadi nggak tahu mah deh. Enggak, insya Allah kan kita kan kemarin kan pakai ilmu, insya Allah Allah maafin. Banyak istighfar deh. Mumpung masih hidup. Allah mengampuni dosa-dosa yang didasari oleh jahil, dari kebodohan. Kita belum tahu. Sekarang kita udah tahu, masih kita nabrak. Baru fasih. Itu kemarin kita nggak tahu, Allah masih maafin. Tanisa masalah. Ya. Nih, kayaknya pembahasannya panjang. Insya Allah kita lanjutin minggu depan ya. Nanti di pertemuan berikut ya. Waktu juga. Boleh. Tapi jangan yang berat-berat ya, jangan yang susah-susah ya jawabnya. Ya penjelasannya. Kalau orang tua meninggal, kitanya berdoa. Kalau kitanya nggak soleha gimana?
Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini jadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu jamaah yang telah hadir di hari ini. Nasrul minallah wa tikum karim wa basyirin mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.